Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis data mengenai salah satu fenomena penting dalam teknologi pangan, yaitu analisis hubungan antara waktu perebusan sayur dan volume air teruap terhadap kadar vitamin C yang tersisa. Seperti yang kita ketahui, vitamin C merupakan mikronutrien yang bersifat larut dalam air atau water soluble yang sangat sensitif terhadap paparan panas. Oleh karena itu, optimasi proses termal seperti perebusan akan sangat krusial untuk mempertahankan mutu nutrisi pada bahan pangan. Dalam studi ini, kami menggunakan metode analisis regresi linear berganda melalui bantuan perangkat lunak R untuk mengetahui secara matematis bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap komoditas utama pangan tersebut. Berikut adalah pemaparan detailnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama mari kita perhatikan data bangkitan yang telah kami input ke dalam environment R. Di sini kami menggunakan 3 variabel utama. Variabel X1 yaitu waktu perebusan diukur dalam satuan menit mulai dari 0 hingga 28 menit. Variabel X2 yaitu volume air teruap diukur dalam satuan mililiter dari 0 hingga 320 ml. Variabel Y yaitu kadar vitamin C dalam satuan miligram per 100 gram sebagai variabel dependen. Sebelum melangkah ke pemodelan, kami melakukan analisis korelasi bivariat terlebih dahulu menggunakan fungsi core di R. Hasilnya sangat menarik. Nilai korelasi antara waktu perebusan dengan kadar vitamin C menunjukkan angka minus 0,996. Hal ini menandakan adanya hubungan linear negatif yang sangat kuat dan berbanding terbalik, sesuai dengan asumsi awal bahwa semakin lama waktu perebusan, maka kadar vitamin C akan semakin tergradasi secara signifikan. Sejalan dengan itu, nilai korelasi antara volume air teruap dengan kadar vitamin C juga bernilai negatif kuat sebesar minus 0,983. Jika kita melihat scatter plot pada grafik, terlihat jelas bahwa titik-titik data membentuk tren menurun secara konsisten dari kiri atas ke kanan bawah, mempertegas terjadinya penurunan linear kadar vitamin C seiring bertambahnya waktu perebusan. Sebuah model regresi linear berganda dapat dikatakan valid dan bersifat Bayes linear unbiased estimator atau BLEU apabila memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, kami melakukan serangkaian pengujian asumsi menggunakan package CAR-DR. Pertama, uji multikolinearitas melalui nilai variance inflation factor atau VIF dari output R. Didapatkan nilai VIF untuk kedua variabel independen kita adalah 54.37. Karena nilai VIF ini melebihi ambang batas umum lebih dari 10, hal ini mengindikasikan adanya multikoloniaritas yang tinggi antara waktu perebusan X1 dan volume air teruap X2. Hal ini sangat logis secara ilmiah karena semakin lama waktu perebusan, secara alami volume air yang menguap juga pasti akan semakin besar. Kedua, uji linearitas dan homoskedastisitas secara visual. Melalui perintah, kita dapat melihat sebaran sisaan atau residual di sekitar garis merah 0. Titik-titik sisaan menyebar secara acak di atas dan di bawah garis tanpa membentuk pola geometris tertentu yang mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Ketiga, uji normalitas sisaan. Kami melakukan uji formal menggunakan Shapiro-Wilk normality test. Hasil output menunjukkan nilai statistik W sama dengan 0.97262. Hasil output menunjukkan nilai statistik W sama dengan 0.97262 dengan p-value sama dengan 0.8948. Karena p-value lebih dari 0.05, kita gagal menolak
H0 yang berarti komponen sisaan dari model regresi ini terdistribusi secara normal sempurna. Sekarang mari kita masuk ke bagian inti dari analisis statistika, yaitu interpretasi output dari fungsi summary model. Berdasarkan tabel koefisien, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Kadar vitamin C sama dengan 51,188 dikurangi 2,089 dikali waktu perebusan, ditambah 0,028 dikali volume air teruap. Konstanta atau intercept sebesar 51,188 menunjukkan bahwa apabila waktu perebusan dan volume air teruap bernilai 0 atau dalam kondisi kontrol dan bahan masih segar, maka kadar awal vitamin C diperkirakan sebesar 51,188 mg per 100 gram. Koefisien waktu perebusan bernilai minus 2,089. Artinya, setiap penambahan satu satuan waktu perebusan akan menyebabkan kadar vitamin C menurun sebesar 2,089 mg per 100 gram dengan asumsi variabel lain tetap. Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin lama proses perebusan, maka kandungan vitamin C semakin berkurang akibat pengaruh panas. Koefisien volume air teruap sebesar 0,028 menunjukkan adanya pengaruh positif yang sangat kecil terhadap kadar vitamin C. Namun, untuk memastikan apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak, perlu dilihat melalui uji hipotesis parsial atau uji T. Selanjutnya adalah uji parsial atau uji T. Variabel waktu perebusan memiliki nilai t-value sebesar minus 6,905 dan p-value sebesar 1,64 kali 10 pangkat minus 5. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel waktu perebusan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kadar vitamin C. Sementara itu, variabel volume air teruap memiliki p-value sebesar 0,276. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka secara parsial variabel volume air teruap tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar vitamin C pada model ini. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar keragaman data sudah dijelaskan oleh variabel waktu perebusan, yang menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas. Berikutnya adalah uji simultan atau uji F. Nilai F statistik yang diperoleh sebesar 906,9 dengan p-value sebesar 8,06 kali 10 pangkat minus 14. Karena nilai p-value jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel waktu perebusan dan volume air teruap berpengaruh signifikan terhadap kadar vitamin C. Terakhir, kita melihat nilai adjusted R-squared sebesar 0,9923 atau dapat diartikan sebagai 99,23%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 99,23% perubahan kadar vitamin C dapat dijelaskan oleh variabel waktu perebusan dan volume air teruap dalam model penelitian ini. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 0,77% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya, berdasarkan serangkaian analisis statistika yang telah kami lakukan menggunakan aplikasi R, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, asumsi dasar dalam teknologi pangan terbukti secara empiris. Waktu perebusan merupakan faktor penentu paling dominan dan signifikan yang menyebabkan penurunan kadar vitamin C pada sayur akibat sifat kinetika degradasi termal. Yang kedua, model regresi linear berganda yang terbentuk memiliki tingkat akurasi prediksi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 99,23%. Yang ketiga, walaupun terdapat indikasi multikolinearitas alami antara waktu dan volume air yang menguap, pemodelan ini tetap kokoh dan memenuhi asumsi normalitas sisaan serta homoskedastisitas. Rekomendasi praktis yang dapat diambil dari studi ini adalah untuk mempertahankan kadar vitamin C yang optimal dalam pengolahan sayuran.
Proses termal atau perebusan harus dikendalikan secara ketat dalam waktu yang sesingkat mungkin. Demikian video penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis regresi linear berganda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat dan sampai jumpa.